Shalom, pada malam hari ini saya akan memberikan renungan yang mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar ya. Firmannya juga hanya satu ayat saja yang jadi ayat emas, tapi ini bisa jadi pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai manusia kita nggak pernah luput dari rasa takut. Baik itu kita takut di tempat baru, takut di dalam satu usia baru mungkin, takut dalam keadaan baru. Karena apa? Di dalam kehidupan ya, apalagi memasuki sesuatu yang baru, pasti kita merasa ada ketidakpastian di situ. Kita kadang khawatir, kita kadang bimbang ya, ada pertentangan. Bisa nggak sih aku di situ? Atau belum apa-apa, kita terkadang sudah merasa putus asa duluan. Takut menghadapi musim yang baru. Karena apa? Di sana tidak ada ketidakpastian ya. Tidak ada kepastian. Seperti halnya misalnya kita memasuki tempat yang baru. Mesti kita dalam hati, kita berdoa pasti ya, tapi kita kadang-kadang berandai-andai. Bisa nggak ya aku betah di sini? Atau aku gimana ya nanti di sini? Sama halnya kita kalau di tempat usaha baru misalnya. Kita optimis, kita berdoa. Tetapi kita kadang ada sedikit rasa ketakutan dalam hati kita. Karena apa? Semuanya tidak pasti. Ya. Namun, di sini firman Tuhan ya mengatakan bahwa kita perlu beriman. Ya. Iman yang dibutuhkan dalam setiap musim kehidupan kita. Ya. Beriman berarti menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengambil langkah berikutnya. Bahkan ketika tidak tahu kita apa yang akan terjadi di depan. Ya. Kalau kita punya iman, artinya kita berani melangkah. Ya. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Ulangan 31 ayat 6 ya. Ini dasar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya di sini dilatar belakangi oleh hari-hari terakhir Musa ya, di mana kita bisa belajar dan kita renungkan bersama-sama. Karena hanya satu ayat emasnya, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu, dia tidak akan mengabaikan kamu dan dia tidak akan meninggalkan kamu. Jelas ya? Dia akan berjalan menyertai kamu. Ya. Di sini kita belajar bahwa ada Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, kita akan belajar pada masa perjanjian lama ya. Di sini kitab Ulangan yang tadi saya sampaikan bahwa di sini berisi tentang hari-hari terakhir Musa ya. Di mana kita akan belajar bahwa di situ di dalam perjanjian lama ya, Tuhan sudah menetapkan bangsa Israel akan mewarisi tanah Kanaan. Ya, itu dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengalahkan semua yang menghalanginya. Namun di situ juga diceritakan bahwa Musa itu tidak akan sampai ke Kanaan ya, tidak akan menyeberang Sungai Yordan. Karena di situ juga diceritakan bahwa tahap terakhir dari perjalanan itu adalah menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Ya, di sini kita akan belajar dulu siapa itu Yosua. Ya, Yosua adalah abdi Musa. Ya, hampir seumur hidupnya ia didedikasikan untuk mengabdi kepada tuannya. Yosua tidak memilih hak atas dirinya, ya, karena dia seorang hamba,
hamba dari Musa ya. Dia harus menerima apa saja perbuatan yang dilakukan tuannya kepadanya. Entah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Namun ketika tuannya meninggal, Yosua lah yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Yosua yang selama ini sering dihina berubah menjadi orang mulia. Ya. Di sini dikatakan di Yosua ayat 1, Yosua 1 ayat 2 sampai 3, kita mengatakan bahwa hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, janji kepada umat Israel, ya, ini nanti akan digenapi dengan pimpinan Yosua. Ya, Yosua yang orang biasa saja ya, notabene ya. Ya, di sini kita belajar bahwa Yosua yang tadinya seorang hamba, ya, dia tidak punya hak atas dirinya, tetapi kalau Tuhan berkehendak, ya, Tuhan mengangkat dia jadi pemimpin. Seperti halnya kita yang bukan siapa-siapa, kalau memang Tuhan punya kehendak, ya, Tuhan punya rencana, pasti akan digenapi oleh Tuhan kita. Ya. Kembali lagi ke Ulangan 31 ayat 6. Ya. Di situ Musa tuh sebenarnya menegaskan ya kepada bangsa Israel untuk tetap berani meski ia tidak lagi memimpin mereka bangsa Israel. Ya. Di sini bangsa Israel itu tidak langsung mempercayai Yosua ya, karena diceritakan bahwa Musa di ayat-ayat sebelumnya ya, Musa sudah mencapai usia 120 tahun ya. Dia perlu pengganti ya. Karena kalau pemimpin itu mau dipaksakan seperti apa, kalau memang sudah usia, memang sudah saatnya untuk regenerasi ya. Tetapi karena saking lamanya Musa itu memimpin, ada ketidakpercayaan pada bangsa Israel ya. Ada rasa ragu, ada rasa takut jika Yosua tidak bisa memimpin Israel sebaik Musa. Di sini Musa itu tidak tinggal diam ya. Ini contoh pemimpin yang baik ya. Dia tidak tinggal diam ketika calon penggantinya itu diragukan ya. Dia tetap backup Yosua ya. Dia bahkan menenangkan bangsa Israel agar tidak takut. Tetap gentar menghadapi musuh di bawah kepemimpinan Yosua ya. Di situ Musa menyatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dia akan menyertai kamu ya. Di sini Musa menegaskan sebenarnya bahwa bukan Yosua atau bukan dirinya yang sebenarnya akan memimpin mereka bangsa Israel. Melainkan Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa Israel. Ya. Jadi karena Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel, jadi nggak perlu takut, ya. Sebab Tuhan yang akan selalu menyertai, Tuhan yang akan membantu umatnya, Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan umatnya. Ya. Itu pesan Musa kepada bangsa Israel. Ya. Jadi Musa di situ berpesan agar nggak takut. Karena mau siapapun pemimpinnya, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan yang akan menyertai, pasti Tuhan juga akan menggenapi janjinya. Ya. Seperti halnya kita yang ada saat ini. Ya. Kita berbeda dari bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikannya apa? Sebidang tanah kan, tanah Kanaan, untuk mencapai tanah Kanaan. Tetapi kita pengikut Kristus,
yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi kita tidak dijanjikan akan kelimpahan materi atau ke tanah yang berlimpah, ya. Tetapi apa? Tuhan menjanjikan kepada kita kelimpahan dalam hal apa? Kebenaran, dalam hal sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Sampai nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam Yerusalem baru. Ya. Yerusalem baru yang akan turun dalam langit bumi baru, ya. Tetapi apa? Kita harus menyaksikan dulu tentang Yesus Kristus kepada semua bangsa di dunia ini. Ya. Kita juga berbeda ya dari bangsa Israel, ya. Kalau bangsa Israel itu menghadapi musuhnya, yakni bangsa-bangsa yang mau merebut tanahnya, musuh yang kita hadapi itu bukan manusia atau bangsa tertentu, ya. Musuh yang kita hadapi adalah sebenarnya iblis, ya, dan roh-roh jahatnya. Yang apa? Yang akan mengganggu kita, yang akan menggagalkan kita dalam menjalankan misi kita di dunia, ya. Iblis selalu berusaha untuk mencegah kita untuk bisa menikmati janji Tuhan yang bersifat rohani, ya. Dalam Matius 28 ayat 18b sampai 20, ya, bisa dibuka ayatnya. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya. Di sini jelas, walaupun ada perintah Tuhan, ya, Tuhan juga tetap akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Next. Seringkali di saat-saat sulit yang tersisa untuk kita pegang adalah janji Tuhan, ya. Kita nggak peduli, semuanya berubah di sekitar kita. Ya, kalau namanya saat sulit, ya, semuanya itu pasti berubah. Kita manusia pada dasarnya itu kadang-kadang sulit menerima untuk berubah, sulit untuk menerima perubahan. Tetapi kalau kita ingat, kita punya iman pada Tuhan, ya, penyertaan Tuhan itu amat sangat luar biasa, ya. Karena apa? Tuhan dengan Roh Kudusnya, ya, diciptakan untuk tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita 24 jam sehari, ya. 7 hari seminggu Roh Kudus itu gak pernah meninggalkan kita loh, ya. Roh Kudus adalah materai dan panjar dari janji Tuhan. Jadi apa yang kita takutkan? Kalau kita punya Roh yang akan selalu menyertai kita, ya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari musuh yang mungkin datang menghantui kita, ya. Kalau kita takut, ya, semuanya akan hilang. Kalau kita berpikir, kita selalu khawatir, kita selalu ragu-ragu, nggak akan bertambah yang ada dalam hati kita, ya. Yang selalu kita ingat, ada Tuhan, ada Roh Kudus. Kita nggak sendiri, ya. Orang tua boleh meninggalkan kita,
Teman-teman boleh meninggalkan kita. Tetapi ingat, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Ya, Tuhan ada untuk kita. Seperti lagu tadi ya, Tuhan pasti sanggup untuk mengangkat kita. Di tengah keraguan kita, ya, seperti tadi Yosua ya, di tengah keraguan hatinya, di tengah orang-orang yang tidak mempercayainya, ya, Tuhan sanggup mengangkatnya. Tuhan memilihnya, ya. Puji Tuhan, seperti halnya Yosua, dia punya seorang pendahulu atau pemimpin yang selalu backup dia, ya. Tidak membiarkan dia begitu saja. Jadi Yosua bisa berhasil akhirnya untuk mencapai tanah Kanaan. Ya, terlepas dari semua itu, ada Tuhan yang menolong kita. Ya. Kalau kita baca lagi dalam Ulangan tadi ya, Ulangan 31 ayat 6, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu, ya. Di sini apa? Tuhan mendorong kita sebenarnya orang percaya untuk menjadi kuat dan untuk menjadi berani menghadapi ketakutan terbesar kita. Karena apa? Sebenarnya ketakutan terbesar kita itu apa? Dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Tuhan memberikan janji ya di tadi ya di Ulangan 31 ayat 6 itu, Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Ya. Tuhan gak akan meninggalkan kita orang percaya. Ya. Kalau kita mau percaya kepadanya. Ya. Tetapi kalau kita gak percaya, ya, kita gak punya iman, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan sanggup, ya sudah. Kita akan selalu terkungkung dalam ketakutan kita. Ya. Karena kadang manusia itu berputar pada ketakutannya sendiri. Sering memikirkan yang tidak-tidak, ya. Kalau anak sekarang bilang mesti overthinking duluan, ya. Di sini kita belajar. Bukan kita tidak mempertimbangkan sesuatu dengan detail ya. Tetapi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan masing-masing. Di setiap situasi yang kita hadapi, sebenarnya adalah kesempatan untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Percaya pada janji-janjinya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dimanapun kita, di masa susah kita, di masa senang kita, di masa keberkahan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Ya. Jangan pernah takut menghadapi rintangan hidup selama kita beriman kepadanya. Karena apa? Kita nggak berperang sendiri, ya. Ada Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan kita untuk melawan musuh-musuh kita. Ya. Tuhan nggak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak, ya. Tuhan izinkan untuk kita jatuh, memang Tuhan izinkan. Tetapi ada tangannya yang ajaib untuk selalu menopang kita, ya. Ada tangannya yang sanggup mengangkat kita, ya. Urusannya adalah yang terpenting kita harus melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, ya. Tentunya dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita dan kita bisa menjadi berkat bagi keselamatan orang lain. Ya. Jangan lupa di sini, ya. Tuhan punya janji,
Tetapi dari kita pun sendiri juga harus mau taat dan setia pada janjinya. Even kita nggak taat sekalipun, janji Tuhan itu nyata. Ya. Tetapi kita sebagai umatnya, kita sebagai orang percaya, ya, perlu taat dan setia. Sekarang yang perlu kita renungkan masing-masing pada kita, apa yang menjadi ketakutan kita selama ini? Adakah sesuatu yang terus menghantui kita? Ya. Takut akan masa depan kita. Takut untuk hari depan kita. Ya. Tuhan Yesus juga katakan, kesusahan sehari ya hanya untuk sehari, ya. Karena apa? Tuhan sudah rancangkan semuanya. Ya. Sepertinya kalau dibahas ya, diomongkan, ini kayaknya simpel ya. Percaya, cuman intinya itu kan ya, nggak takut. Tetapi untuk kita bisa percaya penuh, ya, kita kadang cuman di bibir saja, ya. Apalagi ibu-ibu ya menghadapi masa sekarang ini, ya. Mesti overthinking itu ada. Berdoa ya berdoa, percaya ya percaya, ya. Tetapi kadang terbersit dalam hati kita ada ketakutan tersendiri. Bisa nggak ya? Overthinking itu masih selalu ada. Jadi terkadang kita hanya berputar-putar pada ketakutan kita, berputar-putar pada masalah kita, sehingga kita lupa akan kewajiban kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur yang kita hadapi saat ini. Ya. Saking takutnya, saking bingungnya, mempertimbangkan ini itunya, ya, kita lupa kalau kita punya kewajiban. Malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini untuk melihat kedalaman hati kita. Apa yang menjadi keraguan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Ingat, ada Tuhan yang punya kuasa. Ya. Ada Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya. Kalau jalan yang dirancangkan untuk kita itu mungkin berliku, naik, turun, berkelok, bahkan sampai mentok pun, itu memang jalannya Tuhan. Ya. Tetapi ingat, sampai mentok pun kemana, Tuhan tetap ada menggandeng kita. Tuhan tetap ada untuk kita. Yang perlu kita syukuri, bahwa kita melangkah satu langkah pun, itu adalah suatu keberhasilan untuk kita. Ya. Karena kalau kita untuk mencapai puncak, kalau kita nggak melewati satu tangga demi satu tangga, kita nggak naik satu tangga demi tangga, kita nggak akan berhasil sampai puncak. Ya. Jadi nikmati dan syukuri setiap langkah kecil, setiap keberhasilan kecil itu adalah keberhasilan dari Tuhan. Ya. Nikmati, tekuni, imani bahwa Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan juga izinkan kita untuk sandung. Tapi Tuhan juga yang akan menyembuhkan kita. Tuhan yang akan menghilangkan ya batu sandungan di depan kita. Tuhan yang besar akan berperang melawan kita. Ya. Percaya saja. Tuhan ada untuk kita. Ya. Kalau sudah kita percaya,
dan kita imani. Maukah kita melakukan segala perintahnya? Ya. Akankah kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun? Akankah kita mengucap syukur dalam kondisi apapun? Karena pada setiap situasi yang kita hadapi adalah kesempatan sebenarnya untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Selamat bertumbuh bersama, selamat menikmati dan mengimani apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Seperti lagu tadi, Tuhan pasti sanggup. Ya. Tuhan masih sanggup untuk kita.